apa yang lu lihat dari saham IPO itu? Karena kan baik lagi, ini sebenarnya kalau gue bilang benang merahnya ada korelasi dengan cara lu ngeliat nilai transaksi kan. Mhm, Tapi kan belum terjadi transaksinya. mhm. Cara lu ngeliat jadi gimana? Oke, misalnya gitu ya kan, kayak yang mungkin udah lewat sahamnya Pesat, Blok gitu kan, itu kan oversubscribe luar biasa. Jadi biasanya saya nembak arah gitu besoknya, saya kejar arahnya kayak gitu. Justru di hari pertama lu Betul. ikutannya? Nah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga sini gitu ya kan. Ya eee, saya pecinta ketinggian gitu di market gitu. CDIA saya ngomong kayak gitu, saya dapat barang gitu dari kemarin, bukan bukan hari ini gitu ya kan. Kemarin-kemarin saya dapat gitu, udah dari 1.000 lebih saya udah dapat barang. Seribuan lebih loh, saya nggak pesan eIPO gitu. Nah, malah orang-orang pesan eIPO, saya nggak peduli persentasenya gitu, saya peduli nominalnya, greget gitu. Karena iya itu lebih kecil banget pasti kan. Betul, orang kan, wih 900% gitu kan, ditutup, berapa sih itu gitu ya kan. Nah, yang penting bukan bukan menghina duitnya ya, tapi yang penting kan secara equity-nya gitu, grow-nya berapa, kayak gitu. Itu yang saya berusaha kejar, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya IPO, misalnya kayak, mmm, kita contoh yang udah lewat Pesat Blok gitu ya kan. Nah, dia kan oversubscribe gitu. Kita kan bisa hitung barangnya gitu. Oh, yang ke retail berapa banyak gitu. Ada yang buang lebih dari segini, parameter ini artinya yang buang bukan retail lagi. Kita harus was-was kayak gitu. Ketika kita dapat barang, ini misalnya bidnya 3 juta gitu kan. Misalnya 3 juta gitu kan. Kita kan standby gitu kan. 3 juta tiba-tiba kurang jadi 2 juta. Ada yang cabut 1 juta atau ada yang buang 1 juta. Nah, ini bukan retail nih yang bisa punya barang 1 juta lot. Ya udah buang aja langsung banting balik. Hajar kiri aja Hajar langsung. kiri aja gitu. Saya nggak peduli gitu. Hajar kiri mau naik lagi bukan rezeki saya. Rezeki saya sampai di sini gitu. Oh, oke, berarti ini ya buat my friends ya, buat yang bersedih IPO dapetnya cuma sedikit. Ini caranya Bro Hengki ini bisa dipakai sebenarnya. Tapi nggak untuk semua orang gitu. Banyak orang dapat CDIA malah dia aneh ya gitu ya. Banyak yang ngantri, seketika dikasih barang Kalau bertanya lagi. malah bertanya gitu, malah ngoceh gitu loh. Ini maunya apa gitu loh. Itu menurut saya, aduh, ya sudahlah ya gitu ya. Ya itu realita yang terjadi. Tapi ya saya biasanya kayak gitu. Oke, berarti let's say misalnya lu nggak ikutan IPO. Lu lihat ikut dari pertama, hari pertama nggak dapat. Hmm. Hari kedua lu ikut lagi karena lu lihat secara angka nilai transaksi, let's say misalnya lu dapat duit contoh ya, Hmm. 500 miliar lah, Oke. ini saham IPO. Hari pertama nilai transaksi cuma 1 M, udah pasti dong belum ada yang buang sama sekali, Betul, bener nggak? betul. Hari kedua lu ikutan lagi, Hmm. nembak bid lagi. Di hari kedua itu lu lihat nih nilai transaksi yang terjadi, oh cuma 5 miliar, berarti belum ada yang buang juga berarti kan? Betul, Bener ya? betul. Hari ketiga lu dapet, Heeh, pas lu cek nilai transaksi cuma 20 miliar. betul. Gue bisa bilang dong, belum juga ada yang buang kan? Iya, Besoknya tiba-tiba kebongkar arahnya. Lu baru naik 2%, lu buang apa enggak? buang. Jangankan naik 2%, kalau dia nggak arah pun langsung saya buang Oke, gitu. Karena ya indikatornya itu langsung ya? betul, langsung kaki aja gitu, nggak peduli lagi gitu. Mau gimana lagi gitu ya kan. Ya saya berharapnya arah 1.000 kali, tapi kan nggak bisa gitu kan. Nah, biasanya saya juga lihat bidnya gitu. Kan kita hitung bidnya gitu. Misalnya bidnya 10 juta, besoknya kan naik. Kalau nggak FCA kan naik 25%. Seharusnya 7,5 juta dong, biar market optimis gitu kan. Besoknya 25% lagi, kita hitung lagi gitu. Tapi tiba-tiba 10 juta, besoknya sisa 2 juta. Artinya market udah nggak mau partisipasi gitu. Market udah nganggap, wah ini nggak oke. Iya. Nah, dia anggap nggak oke ya, ya sudah. Kita udah siap banget, jadi saya udah siap gini tiap hari gitu.